Hanya puasa Ramadan, tidak disebutkan tentang puasa sunat Senin dan Kamis, Asyura, Tasu'a, Arafah, dan lain sebagainya. Tidak ada ketentuan tentang sedekah, tentang umrah, haji. Hanya disebut menjaga kehormatan diri dengan tidak berbuat zina dan tidak memamerkan aurat. Bayangkan, melihat saja itu sudah disebut zina. Mungkin yang dilihat hanya betis yang tersingkap. Dan itu masalah kita hari-hari ini, karena perempuan-perempuan di Aceh yang muda-muda ini, yang mereka tahu dari syariat Islam itu hanya pakai jilbab saja. Nah, coba perhatikan nanti saat kita keluar dari masjid menuju ke tempat kegiatan masing-masing atau pulang ke rumah. Sepanjang jalan itu kita akan melihat di atas sepeda motor, cewek-cewek itu pakai celana panjang tapi betisnya itu keluar. Nah, itu tren yang baru. Nah, seolah-olah betis itu bukan aurat. Dan itu tidak menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah hanya menangkap yang tidak pakai jilbab saja. Sekarang bahkan yang tidak pakai jilbab pun tidak ditangkap, karena yang ditangkap hanya yang tidak pakai masker saja. Jadi benar-benar bersentuhan kulit dengan orang perempuan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu dosa. Tapi bagi kita biasa saja. Nauzubillah. Maka kita bersyukur sebenarnya dengan ada protokol COVID, tidak boleh berjabat tangan katanya. Jadi jabat tangan itu pakai wireless, pakai wifi, ataupun minimal bluetooth karena berdekatan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Hal yang wajib dan penting untuk dipahami oleh kita sebagai muslim di tengah semangat yang tinggi untuk melaksanakan ibadat, sehingga kita fokus untuk mencari tambahan-tambahan fadilah dengan melakukan ibadah-ibadah sunat. Cuma sayangnya kita melupakan skala prioritas ataupun aulawiyat di dalam beribadat, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh ditunda. Kita ambil contoh yang lebih spesifik dulu, bahwa di dalam ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang kita anut, untuk orang perempuan, para wanita yang berstatus istri, ibadat mereka itu sederhana sekali. Dalam hadis riwayat dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini sangat jarang meriwayatkan hadis. Salah satu yang beliau riwayatkan adalah yang akan kita sebutkan ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, bila seorang wanita mengerjakan salat fardunya yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia jaga farajnya, tidak berbuat zina atau tidak berselingkuh, wa ata'at zawjaha, dan dia patuh pada suaminya, qila laha, kelak di akhirat ada perintah kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Sederhana sekali, tidak disinggung tentang sholat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah, tentang sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya. Hanya puasa Ramadan, tidak disebutkan tentang puasa sunat Senin dan Kamis, Asyura, Tasu'a, Arafah, dan lain sebagainya. Tidak ada ketentuan tentang sedekah, tentang umrah, haji. Hanya disebut menjaga kehormatan diri dengan tidak berbuat zina dan tidak memamerkan aurat. Sebab zina, ada zina yang hakiki,
yaitu didefinisikan oleh para ulama ilaju hayyin wadihin ghaiba khasyafatin fi farjin, memasukkan oleh seorang pria yang tulen, benar-benar pria, bukan khunsah, ghaiba khasyafatin, sampai ghaib ataupun hilang, terbenam, tidak terlihat, khasyafatin, batas khasyafah. Khasyafah itu dalam bahasa medis disebut gland penis ataupun kepala kemaluan. Kemana ia masukkan? Fi farjin, pada sesuatu yang bernama faraj. Faraj itu ada kala qubul, ada kala dubur, baik pada perempuan ataupun pada laki-laki. Apakah pada manusia ataukah pada binatang? Apakah pada yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia? Dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Serendah-rendahnya zina tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang berhubungan seksual di luar nikah pada qubul. Di atasnya ada laki-laki dan perempuan yang berhubungan seksual melalui dubur, walaupun suami istri. Di atasnya laki-laki dan laki-laki yang melakukan hubungan seksual, tidak ada pilihan kecuali di dubur. Nah, kemudian di atasnya manusia yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, dan di atasnya manusia yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini masing-masing ada kelainan-kelainan. Nah, itu zina yang hakiki, walaupun dalam sebutan nanti berubah. Dalam bahasa Arab untuk hubungan homoseksual laki-laki sesama jenis disebut liwat, dan hubungan sesama jenis perempuan lesbianism itu disebut dengan musahaqah. Ya, kemudian yang pada binatang disebut dengan ityanul bahaim, dan sampai terusnya dengan mati. Kemudian ada zina itu secara kinayah ataupun secara kiasan untuk menunjukkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka dalam hadis Nabi menyatakan, kutiba libni adam hadduhu minaz zina, telah dituliskan untuk anak keturunan Adam itu bahagian partisipasinya dari perbuatan zina. Maka dirinci, zina tangan menyentuh, zina mata melihat, zina hidung mencium, zina kaki berjalan ke arahnya, wal farju tusaddiquhu au tukadzibuhu, sedangkan faraj ataupun alat kelamin membenarkan ataupun mendustakan. Maka dalam riwayat ada sahabat Nabi, bahkan asisten pribadi beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, suatu ketika beliau berkunjung ke rumah Utsman bin Affan karena sang khalifah ini dalam keadaan sakit. Dalam perjalanan beliau berpapasan dengan seorang wanita yang tersingkap auratnya, entah muka tidak bercadar, entah betis yang tersingkap. Beliau menoleh, memperhatikan, lupa beristighfar. Sampai di rumah sang khalifah, beliau ketuk pintu, ucapkan salam. Setelah dipersilahkan masuk, ucapan yang pertama keluar dari mulut sang khalifah, ya Anas, ma laka ra'aitu fi wajhika athra zina. Wahai Anas, apa yang terjadi padamu sehingga aku melihat di wajahmu itu ada bekas perbuatan zina? Bayangkan, melihat saja itu sudah disebut zina. Mungkin yang dilihat hanya betis yang tersingkap. Dan itu masalah kita hari-hari ini, karena perempuan-perempuan di Aceh yang muda-muda ini, yang mereka tahu dari syariat Islam itu hanya pakai jilbab saja. Nah, coba perhatikan nanti saat kita keluar dari masjid menuju ke tempat kegiatan masing-masing atau pulang ke rumah, sepanjang jalan itu kita akan melihat di atas sepeda motor cewek-cewek itu pakai celana panjang tapi betisnya itu keluar. Nah, itu tren yang baru.
seolah-olah betis itu bukan aurat. Dan itu tidak menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah hanya menangkap yang tidak pakai jilbab saja. Sekarang bahkan yang tidak pakai jilbab pun tidak ditangkap, karena yang ditangkap hanya yang tidak pakai masker saja. Ini menjadi masalah kita. Dan itu dikritik oleh Sayyidina Utsman. Ma laka ra'aitu fi wajhika asraz zina. Ada apa denganmu sehingga aku melihat padamu ada bekasan zina? Kaget Anas bin Malik. Beliau bertanya, ya Amirul Mukminin, awahyun ba'dar Rasul? Wahai Tuan Presiden, wahai Amirul Mukminin, adakah Allah masih menurunkan wahyu setelah Rasulullah meninggal? Artinya, dari mana Anda tahu bahwa tadi saya berzina dengan melihat orang perempuan yang terbuka aurat? Dengan tersenyum, Utsman menjawab, bal firasatul mu'min. Ini bukan wahyu, tetapi firasat dari seorang yang beriman. Orang yang bersih hatinya mempunyai firasat ini. Diketahui, maka terungkaplah dari dialog itu bahwa melihat aurat perempuan saja, walaupun bukan aurat yang vital, hanya betisnya saja ataupun lengannya saja, dan itu sudah dianggap zina. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram itu sudah dicatat sebagai zina, dan itu sebenarnya tidak bisa ditakwilkan karena hadis Nabi sangat terang menyatakan, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamussa basyaran yahrumu alaihi. Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan menggunakan sisir dari besi. Bayangkan di tempat pembersihan aki tersebut, servis aki, itu ada sisir yang terbuat dari besi, sisir kawat itu. Sungguh kepala salah seorang kalian ditusuk dengan menggunakan sisir dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh kulit yang diharamkan ke atasnya. Sayangnya, tradisi kita di Aceh dan juga di dunia Melayu ini, berjabat tangan laki-laki dan perempuan itu sudah lumrah. Kalau kita tidak bersedia berjabat tangan, maka akan menjadi bahan gunjingan. Kamalim cat lewetnya atau syuruga, itu belum menjadi masalah. Jadi akhirnya terpaksa kita ulurkan tangan untuk menjabat. Padahal itu tidak ada takwil untuk hadis tersebut karena sangat sharih. Tidak ada qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal haqiqi. Tidak ada indikasi yang bisa memalingkan makna hadis ini dari memahami dengan makna yang sebenarnya, makna yang denotatif, bukan makna yang konotatif. Jadi benar-benar bersentuhan kulit dengan orang perempuan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu dosa. Tapi bagi kita biasa saja. Nauzubillah. Maka kita bersyukur sebenarnya dengan ada protokol COVID, tidak boleh berjabat tangan katanya. Jadi jabat tangan itu pakai wireless, pakai wifi, ataupun minimal bluetooth karena berdekatan. Ini sebenarnya sangat syar'i, sesuai dengan syariat kita. Tapi kita anggap remeh hal-hal demikian. Jadi itu tentang zina tadi, baik dengan makna zina yang hakiki, hubungan seksual laki-laki dan perempuan, ataupun zina yang majazi dengan memperlihatkan aurat.